Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita, yang mendudukkan kita, yang membawa langkah kita ke tempat ini, yang membawa kepada kita untuk berjalan bersama-sama mencari bekal di kehidupan yang lebih baik daripada yang kita jalani sekarang ini, ke tempat yang mulia, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita kesini dengan niatan-niatan yang baik, dengan niatan-niatan yang indah, dengan niatan-niatan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan niatan untuk menjalin silaturahmi, dengan niatan untuk belajar, dengan niatan membaca Al-Quran bersama-sama, dengan niatan mempererat tali persaudaraan yang ada di antara kita. Semoga apa yang kita usahakan, siapapun yang punya andil di dalam perkumpulan ini, senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, digembirakan hatinya, dikasih luasnya pikiran, dikasih luasnya jalan, diberkahi di dalam rezeki-rezekinya, baik itu rezeki duniawi maupun rezeki ukhrawi. Terlebih kita doakan juga untuk sahibul bait, nggih, ketuanya jenengan semua, nggih, Bu Binti, semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keluarganya, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, senantiasa dikasih kegembiraan hati untuk meniti jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini, di kesempatan kali ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama, belajar menjadi perempuan yang lebih baik, belajar menjadi perempuan, salah satu perempuan dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pengen selalu menjadi hamba yang semakin baik sholat kita, pengennya, gitu, semakin baik sedekah kita, pengennya semakin baik di dalam berbakti kepada orang tua, berbakti kepada mertua, berbakti kepada suami, berbakti kepada anak-anak kita. Pengennya pengennya kan seperti itu. Dan itu semuanya tidak bisa kalau tidak kita usahakan, tidak bisa kalau tidak kita pelajari, tidak bisa kalau kita tidak amati, tidak bisa kalau kita tidak mau mencari tahu bagaimana caranya orang-orang terdahulu ini di dalam menjalani itu semuanya. Kita beruntung menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam umatnya Nabi, di dalam agama yang kita anut, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan jalan-jalan orang yang mulia terpraktekkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabatnya Nabi, orang-orang yang tinggal bersama Nabi, yang hidup sezaman dengan Nabi, sama kehidupannya dengan kita, sama persis kehidupannya dengan kita. Mereka makan, kita juga makan. Mereka minum, kita juga minum. Mereka kerja, kita juga kerja. Mereka membina rumah tangga, kita juga membina rumah tangga. Mereka punya anak-anak, kita pun juga punya
anak-anak, entah itu anak dari rahim kita maupun anak-anak yang kita ajarkan, yang kita biayai dan lain sebagainya, mereka semuanya bisa masuk di dalam kategori anak-anak kita. Sama, kehidupan mereka dengan kita sama. Bedanya apa? Bedanya dari segi keimanannya, bedanya dari segi keislamannya, bedanya dari segi keilmuannya, bedanya dari segi keimanan yang nancep di dalam hati mereka ini. Mereka dapatkan langsung dari sumbernya, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita dapat sisa-sisanya, dapat turahane sabar, dapat turahannya zuhud, dapat turahannya khusyuk. Tidak bisa kita khusyuk kayak khusyuknya mereka, tidak bisa kita sabar kayak sabarnya mereka, tidak bisa kita zuhud seperti zuhudnya mereka, tapi jangan sampai tidak dapat bagian sama sekali. Jangan sampai tidak dapat bagian sama sekali. Ya Allah, saya pengen sabar kayak sabarnya Sayyidah Asiyah, pengen saya, ya Allah. Ya Allah, saya pengen zuhud seperti zuhudnya Sayyidah Fatimah Zahra, pengen ya Allah. Ya Allah, saya pengen jadi istri yang berbakti seperti baktinya Sayyidah Khadijatul Kubra, pengen ya Allah, pengen. Saya pengen punya ilmu yang banyak kayak ilmunya Sayyidah Aisyah. Saya pengen. Dan ini kalau kita terus belajar, terus kita usahakan, terus kita pupuk, juga akan semakin bertambah. Tambah pinter, tambah ngerti, tambah sabar. Dan semua yang kita pelajari dari orang-orang tersebut, tidak ada yang akan sia-sia. Semuanya akan bawa kebaikan, baik itu di dunia, apalagi di akhirat nanti. Makanya kalau tidak salah di pertemuan yang sebelumnya, saya membahas tentang daurul mar'ah, tentang keadaannya perempuan yang dibukakan pintu selebar-lebarnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika awal wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas gua Hira, Rasulullah tidak ngerti ini apa yang datang, siapa yang mendatangi beliau, siapa yang dekat beliau dengan eratnya sambil mengatakan Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, ma'ana biqari, saya ini tidak ngerti baca, saya ini tidak ngerti nulis. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan tidak bakalan bisa baca, tidak bakalan bisa nulis. Kenapa kok seperti itu? Karena kekurangan, yang kita anggap sesuatu kekurangan. Orang kalau di zaman kita misalkan ada di antara kita tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ini kurang apa plus? Kurang. Kekurangan ini adalah sebuah kekurangan. Tapi kalau untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sebuah kelebihan. Karena ketidaktahuannya Nabi akan semakin memperkuat bahwasanya apa yang turun kepada beliau, Al-Quran, wahyu-wahyu yang turun kepada beliau, tidak mungkin karangannya Nabi, tidak mungkin karangan seorang Muhammad bin Abdullah, tidak mungkin karangan seorang manusia, pasti adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan misalkan pengen jadi penulis tapi tidak iso nulis, bisa. Jenengan pengen jadi penulis zaman sekarang, pengen jadi penulis tapi tidak iso ngetik, tidak bisa ngetik komputer. Aku pengen ngarang puisi ini, dihafalnya di sini, dihafalkan di otak, sehari 2 hari, apa yo puisiku yang 2 hari yang lalu tak karang, tidak iso nulis ya aku. Tidak bisa nulis, tidak bisa. Maka ini yang jadi kelebihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan waktu itu ketika Rasul pertama kali mendapatkan wahyu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi. Begitu beliau turun, yang didatangi pertama kali adalah Sayyidah Khadijah, istri tercintanya, dipaluk sama Sayyidah Khadijah, ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, sambil dihibur dengan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad,
Kamu adalah orang yang senengane jalin silaturahmi, yang sukanya menjamu tamu, yang sukanya ngasih kerjaan sama orang yang tidak punya kerjaan. Kamu adalah orang yang menghabiskan 40 tahun umurmu di dalam kebaikan. Tidak mungkin Tuhanmu akan membalasnya dengan keburukan. Ini tidak mungkin setan Muhammad. Ini tidak mungkin jin wahai Muhammad. Ini tidak mungkin makhluk-makhluk terkutuknya Allah, nggak mungkin. Ini pasti datang dari makhluk-makhluk yang menjadi makhluk istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dibawa ke dokter, dibawa ke orang pintar, dibawa kepada spesialis yang ngerti tentang keagamaan. Waktu itu kebetulan adalah sepupunya Sayyidah Khadijah sendiri, Waraqah bin Naufal, seorang penghafal Injil. Maka ditanyakan, ketika ditanyakan, Waraqah mengatakan, ya Muhammad, sesungguhnya yang datang kepadamu adalah sama persis dengan yang datang kepada Isa ibnu Maryam. Isa putra dari Sayyidah Maryam, sama persis. Beliau milih ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, dan di akhir hayatnya beliau memilih untuk wafat di atas pangkuannya, di atas dadanya, sandaran di dadanya Sayyidah Aisyah. Kenapa kok seperti itu? Rasulullah pengen perempuan-perempuan itu punya daur, punya andil, punya sesuatu, punya ikut mikir dengan pemikirannya umat, ikut bertindak untuk kemaslahatannya umat, ikut bergabung di dalam kebaikan-kebaikan apapun yang ada di dalam umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gabung, jenengan diundang, oh ini ada majelis Az-Zahra, jenengan gabung. Ada pengajian ini, jenengan gabung. Ada infak untuk kebaikan di sini, jenengan gabung. Semampunya, dengan batasan-batasan kita sebagai seorang perempuan, tetap di dalam koridornya perempuan, tetap di dalam batasan-batasan seorang perempuan, tetap di dalam kodratnya kita sebagai seorang perempuan. Perempuan harus nutup aurat, kita nutup aurat. Perempuan kalau keluar-keluar harus izin suami, izin suami. Perempuan harus ada mahramnya atau ada komunitas, minimal kalau kita pergi jauh-jauh tidak sampai pergi sendirian. Jangan pergi keluar kota sendirian, perempuan sendirian. Ini kalau di aturannya Islam tidak dibolehkan. Di aturannya Islam tidak dibolehkan, harus ada mahram di situ. Kalau tidak kakaknya jenengan, yo anaknya jenengan, ya suaminya jenengan, atau siapapun laki-laki yang menjadi mahramnya kita. Kalaupun tidak, berangkat bareng-bareng satu komunitas. Berapa banyak itu? Minimal 3 orang ke atas nggak apa-apa, karena perempuan ini istilahnya jenengan mau ndak mau, mau ndak mau, ridho ndak ridho, secara fisik beda sama laki-laki. Kalau ada orang mengatakan emansipasi wanita, persamaan wanita, orang perempuan harus setara dengan laki-laki. Bisa kita 100% setara sama laki-laki? Nggak bisa. Wong lanang ote-ote sini ke atas ketok, jalan-jalan di situ, dek enek sing bengoki, dia jalan jenengan. Sak kampung metu, sak kampung keluar semuanya dipoto, jenengan ndak karu-karuan. Dari segi fisik sudah beda, Dari segi fisik sudah beda, dari segi pemikiran berbeda, dari segi sensitivitas berbeda. Nggak karu-karuan ini kalau sama persis antara laki-laki dengan perempuan. Makanya di zamannya Rasulullah SAW, di zaman Nabi, perempuan-perempuannya itu cerdas-cerdas, pintar-pintar. Mereka juga nuntut, ya Rasulullah, ketika ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasul, kita ini perempuan, ana wafidatun nisa, saya ini utusan, wakilnya para perempuan-perempuan untuk nanya kepada jenengan. Katanya Rasulullah, apa? Mereka nanya apa? Perempuan-perempuan ini nuntut apa? Mereka minta apa? Katanya beliau, kata perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, ar-rijal, para laki-laki, mereka kalau Jumat mengadakan Jumatan. Sedangkan kita di rumah.
Para laki-laki kalau jenengan ngajak jihad, laki-laki yang berangkat jihad, kita di rumah. Laki-laki kalau misalkan mereka bunuh para orang-orang kafir dapat pahala, sedangkan kita tidak ada jalan untuk itu. Ya Rasul, enak sekali laki-laki bisa begini, bisa leluasa untuk berdakwah, bisa leluasa untuk berjihad, bisa leluasa untuk ngomong dan lain sebagainya, sedangkan kita disuruh di rumah. Maka Rasulullah SAW waktu itu mengatakan, ya imra'ah, wahai perempuan, balik ilaman laqiti minan nisa, sampaikan kepada perempuan manapun yang kamu temui, baik itu di zamanmu atau setelahnya, mau kamu dapatnya dari saya langsung atau dari orang-orang yang jalankan, yang menjadi penyambung lisannya Rasulullah SAW, termasuk kita di zaman ini dapat salam semuanya dari Rasulullah SAW. Katakan kepada para perempuan, jihadnya mereka ada di dalam rumah-rumah mereka. Ketika mereka bakti sama suami, di situ jihad. Ketika mereka bersihkan rumahnya suami, di situ jihad. Ketika mereka didik anak-anaknya suami, di situ jihad. Ketika mereka hamil, melahirkan, menyusui anak dari suami mereka, di situ ada pahala jihad yang setara dengan apa yang dilakukan oleh para laki-laki. Setara, sepadan, sama persis pahalanya dengan apa yang dilakukan oleh para laki-laki. Tapi ditambahi sama Rasulullah, wa qalilun minkum, tapi sedikit di antara kalian yang memahami makna tersebut. Ini poinnya. Ini poinnya. Di sini loh yang namanya persamaan. Di sini loh yang namanya kesetaraan. Di sini loh yang namanya kita memperjuangkan emansipasi wanita. Setara dalam hal apa? Setara sama laki-laki dalam hal pemikiran. Setara sama laki-laki dalam hal semangat. Setara dengan laki-laki dalam hal perjuangan. Setara dengan laki-laki dalam hal nyari ridhonya Allah. Dan setara dengan laki-laki dalam hal berlomba-lomba ibadah. Yang beda apanya? Yang beda cara ibadahnya. Yang beda cara ibadahnya. Jenengan tidak perlu ngangkat pedang, ngangkat pistol, ngangkat senjata untuk berangkat ke Palestina jihad, tidak perlu, Bu. Sing diangkat apa, Kak? Sing diangkat sotil, sing diangkat panci, yang diangkat ulekan, sama tapi pahalanya dengan yang didapatkan oleh mereka. Ketika kita memahami makna khidmah, ketika kita memahami di sini loh jalan pahala saya, di sini loh tempat saya ibadah, di sini loh tempat saya bakti, di sini loh saya akan mendapatkan pahala sama persis dengan apa yang didapatkan oleh para laki-laki. Lek jenengan kebeler titik pahala ini. Onjek-onjek berambang nangis pahala ini. Nyucikan baju suami pahala ini. Semuanya pahala, Bu. Perempuan yang ada di zamannya Nabi tidak nuntut sama, karena mereka tahu persis secara fisik kita sama mereka berbeda. Kita sama laki-laki berbeda. Kekuatannya juga berbeda. Maka yang kita lakukan adalah apa yang ada di dalam porsinya para perempuan. Ngaji, berangkat ngaji, berangkat belajar. Untuk apa? Untuk kita setara di dalam keimanan dengan para laki-laki. Aku ya kudu pinter, aku ya kudu paham, aku ya harus ngerti, saya harus tahu batasan-batasan saya sebagai seorang perempuan, sehingga saya bisa beribadah seperti ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ibadah tentang diri saya, bukan sekehendak saya lagi, tapi atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW sampai mengibaratkan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sesungguhnya dunia ini dipenuhi dengan perhiasan. Dunia ini perhiasan. Dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menggelapkan, hal-hal yang jenengan keretip-keretip, gitu. Jenengan nek ndelok tas apik melek, jilbab apik melek,
Lambi apik melek. Kok gitu? Kembang apik melek gitu. Kembang kok apik meneh iki. Gitu. Ini dunia ini dipenuhi dengan perhiasan. Semuanya indah, semuanya menggerlapkan, semuanya kita pengen dapat itu semuanya. Tapi di antara semua perhiasan tersebut Rasulullah mengatakan wa khairu mata'iha, perhiasan terindah di atas muka bumi ini adalah para perempuan solihah. Jenengan sendiri itu perhiasan. Jenengan sendiri itu adalah sesuatu yang menggerlapkan. Jenengan sendiri itu adalah sesuatu yang bahkan lebih berharga dibandingkan dunia dan seisinya. Makanya para ulama mengatakan seorang laki-laki yang punya istri solihah, yang punya anak-anak perempuan solihah, punya saudara-saudara perempuan solihah, punya ibu solihah, terkumpul bagi mereka, ini mereka sudah mendapatkan sebaik-baik perhiasan di dunia. Sebaik-baik perhiasan di dunia. Tapi begitu juga sebaliknya. Perhiasan terburuk di atas muka bumi ini siapa? Perempuan yang tidak solihah. Perempuan-perempuan yang ngumbar aurat, perempuan-perempuan yang sukanya nyakitin hati suaminya, yang lidahnya panjang, yang lidahnya tajam, yang omongannya ndak pernah enak, yang yang ndak ada senyum sama sekali di wajah mereka, yang pelit naudzubillah, yang ndak sholat, yang ndak puasa, yang kerjaannya nyakiti sana nyakiti sini. Ini adalah seburuk-buruknya perhiasan, seburuknya perhiasan. Ndak enak-enak uripe orang yang ada kemasukan perempuan yang tidak solihah di dalam hidupnya, hancur mesti. Hancur, rumah tangganya hancur, didikan ke anak-anaknya hancur, baktinya sama hubungannya antara orang tua hancur, hubungan sama tetangganya hancur, hubungan sama komunitasnya hancur, hubungan sama siapa saja akan hancur kalau sudah urusannya sama perempuan yang tidak solihah. Perempuan yang tidak solihah. Dan di dalam Al-Quran disebutkan seperti apa sih perempuan kita kalau pengen jadi perempuan yang solihah itu piye carane, gimana jalannya, apa aturannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala cuman ngasih pertanda dua, as-solihatu qanitatun hafidotun lil ghaibi bima hafidallah. Tandanya cuma dua. Makanya saya katakan pernikahan itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu, nikah itu barang siapa yang orang kalau menikah dia menyempurnakan setengah agamanya, setengah agamanya. Karena hakikat dari perempuan solihah ini baru bisa didapatkan, baru bisa didapatkan ketika mereka punya pasangan. Fasolihatu, orang yang perempuan yang solihah itu yang seperti apa? Qanitatun, perempuan yang qanitah. Qanitah ini apa? Qanitah ini adalah perempuan yang selalu menuruti apapun permintaan suaminya. Taat sama suaminya. Mah, ndak usah metu, ndak situ metu. Wes kadung macak hidepe wes ngene. Pakume wes wes arep metu lho ya. Mang oleh, kok saiki ndak oleh. Tapi boleh. Kok sekarang ndak pakai ngenyang, Bu. Bu dibolehin berangkat. Ndak dibolehin masih wes maca ayu, ya wes tak mulai wes ndak situ wes telepon temannya, aku ndak jadi berangkat. Qanitatun, seorang perempuan, seorang perempuan yang apapun permintaan suaminya dituruti. Angel ngomong betul. Angel gampang sulit, gampang sulit. Mungkin kalau tahun pertama pernikahan iya, tahun kedua iya, tahun ketiga ini loh supaya konco karo bojone yo ditaboki, yo diseneni, yo mempertahankannya itu loh yang sulit. Makanya Rasulullah sampai mengatakan sesuatu yang paling sulit di dalam ibadah niku napa? Pernikahan kan itu ibadah. Pernikahan itu ibadah terpanjang,
Pernikahan itu ibadah terpanjang. Kalau sholat jenengan 5 menit, 10 menit selesai. Wudhu 5 menit, 10 menit selesai. Puasa sehari dari mulai matahari terbit sampai terbenam selesai. Tapi nek pernikahan, begitu ada ijab kabul, begitu suami mengatakan qabil tu nikah wa tazwijah bimahril madkur, wes di sini kewajiban bertumpuk sebagai seorang istri, kewajiban bertumpuk juga sebagai seorang suami. Ada kewajiban yang saling tarik ulur, kewajiban dan juga hak. Jenengan punya hak-hak kepada suami, suami juga punya hak-hak kepada jenengan. Jenengan punya kewajiban-kewajiban kepada suami, suami juga punya kewajiban-kewajiban kepada jenengan. Ibadah yang sangat panjang. Yang sulit dari setiap ibadah niku napa? Istiqomahnya. Istiqomah untuk selalu berbakti, istiqomah untuk selalu menyenangkan, istiqomah untuk selalu taat, istiqomah untuk selalu berkata yang baik, istiqomah untuk selalu tersenyum. Enak Bu, senyum di zaman kita, senyum sama suami, pahalanya luar biasa, lebih besar pahalanya jenengan senyum sama suami ketimbang jenengan adep-adepan sama Ka'bah. Lebih besar pahalanya ngelihat kepada suami. Sing duwe bojo ditelok terus Ka'bahku ini. Ini Ka'bahku ini. Lebih besar pahalanya saya ngelihat suami ketimbang ngelihat Ka'bah. Sing rondo-rondo piye Kak? Wes bar. Sudah selesai jatah ibadahnya. Disyukuri, dijalani, disyukuri, dijalani, lakukan yang terbaik. Apa berarti kita sudah tidak bisa jadi perempuan yang solihah lagi? Apa berarti kita sudah tidak bisa berbakti lagi sama suami? Bisa Bu, tetap bisa, tetap panjang. Lek jenengan masih pengen bersama-sama, sebagaimana bersama-sama di dunia, pengen juga bersama-sama di akhirat, masih tetap bisa berbakti kita kepada mereka. Rutin ziarah, rutin sedekah atas namanya, rutin jaga anak-anak niatnya ya. Iki anak-anakmu sudah jenengan tinggal, tak didik sing apik, tak jadikan anak-anak yang ngerti agama, tak jadikan anak-anak yang ngerti berbakti kepada engkau, tak jadikan anak-anak yang paham gimana caranya jalan menuju surga, gimana caranya menghindar dari neraka, gimana jadi anak-anak yang baik, yang bermanfaat untuk diri mereka secara pribadi dan untuk seluruh anggota keluarganya. Syukur-syukur lek bisa sampai untuk orang lain. Soleh itu artinya baik, ndak kudu. Jadi orang itu yang wajib itu jadi orang baik, ndak wajib jadi orang kaya, ndak wajib jadi orang alim, ndak wajib hafal Quran, ndak wajib hafal ribuan hadis, ndak wajib menjadi orang yang berpangkat tinggi, ndak wajib itu semuanya Bu. Yang wajib apa? Yang wajib jadi orang baik. Orang miskin, jadilah orang miskin yang baik. Jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang baik. Oh, jadi orang berpangkat, jadilah orang berpangkat yang baik. Tebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Di sini kita akan jadi orang yang selamat. Lek enggak, kebalikan dari soleh niku toleh, mirip. Yang satu pakai shot, yang satunya lagi pakai tok, tok shot sama tok. Ini kebalikannya. Toleh ini apa? Toleh ini ya semua yang yang berlawanan sama kesolehan namanya toleh. Orang toleh tidak mungkin selamat. Neng dunia lo tidak mungkin selamat. Di dunia saja tidak mungkin selamat, apalagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Fasholihatu qanitatun. Jadi ini catatannya adalah orang yang selalu sebagai seorang istri adalah istri yang nuruti apapun perkataan suami. Makanya guru saya mengatakan rezeki terbesar yang didapatkan oleh seorang laki-laki ketika mereka mendapatkan istri yang solihah. Istri yang solihah adalah nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh seorang laki-laki setelah nikmat Islam.
Jadi setelah nikmat Islam apa? Laki-laki kalau mau dapat nikmat besar setelah mereka masuk ke dalam agama Islam atau mereka terlahir di dalam agama Islam, rezeki terbesarnya adalah dapat istri yang baik, istri yang salihah. Nah, rezeki kebalikannya, seburuk-buruknya atau musibah terbesar dari laki-laki setelah musibah kekafiran, setelah musibah kekafiran itu apa? Dapat istri yang enggak salihah. Jangan sampai kita jadi musibahnya suami. Jangan sampai kita jadi balak buat suami. Jangan sampai kita jadi perempuan-perempuan yang bukannya bawa kebaikan tapi bawa keburukan. Jangan sampai. Tapi sing sinau insyaallah mudah. Yang duduk di sini mesti sudah ngerti. Yang duduk di sini mesti sudah paham. Mesti sudah ngerti aturan-aturan tersebut, tinggal eksekusinya, tinggal eksekusinya untuk jadi baik dan lebih baik lagi. Sudah baik, lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan terus ditingkatkan. Ini orang-orang yang ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasolihatu, qanitatun. Setelah itu apa? Tanda solihah yang kedua apa? Hafidotun lil ghaibi. Bima hafidullah. Tapi catatannya di sini adalah bima hafidullah, menjaga, menjaga apapun yang ada pada diri suami, ketika mereka tidak ada, ketika mereka tidak bersama kita, perempuan ini menjadi perempuan yang bisa jaga nama baiknya suami, bisa jaga hartanya suami, bisa jaga harga dirinya dia sebagai seorang wanita yang bersuami, bisa jaga aibnya suami. Jadi apapun yang ada kekurangannya pada suami ini ditutup oleh perempuan tersebut. Makanya ibaratnya di dalam Al-Quran itu perempuan itu libasukum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wahai para suami, kalian itu adalah pakaiannya istri dan istri adalah pakaiannya suami. Perempuan adalah bajunya suami. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang ngumbar aib dari suami kita. Jangan sampai kita ngumbar, karena orang kalau sudah rumah tangga, eleke kan ketok kabeh. Ngene mboten? Kan pas waktu pacaran dulu atau pas waktu ta'aruf dulu, sing ketok apike tok, nggih to? Itu laki-laki itu idaman saya yang mana? Itu yang pinter joget itu loh. Yang pinter nyanyi itu loh. Yang suaranya bagus itu loh. Yang badannya wah, kekar, tinggi, putih, mancung, mukanya bule-bule dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang menarik secara dohir, secara dohir. Dan laki-laki ataupun perempuan satu sama lain itu tertariknya mesti pertama secara fisik. Tapi begitu masuk ke dalam pernikahan, masuk di dalam pernikahan, kebuka kabeh, terbuka semuanya. Penutup yang menutupi keburukan mereka, sesuatu yang kita tidak melihat, sesuatu yang kita tidak ketahui sebelum kita berumah tangga, kebuka semuanya, kebuka semuanya. Bibirnya tok yang seksi, tapi ngomongnya kasar banget, badannya tok yang besar, seakan-akan bisa jagain saya, ternyata bukan jagain saya, tapi malah mukulin saya, kasar sama anak-anak, kasar sama istri dan lain sebagainya. Ini kita untuk pertama kali kita sebagai perempuan solihah harusnya nutupin dulu, diingatkan, dibenakne, diluruskan sesuai kemampuan kita, sesuai kemampuan kita. Tapi kalau sudah melampaui batas, yang sampai mukul secara fisik, ngomong yang nggak benar, terus yang sampai melukai dan lain sebagainya, jenengan harus bersuara, jenengan harus bersuara. Kita sebagai perempuan, karena secara fisik memang lebih lemah dibandingkan laki-laki, tapi secara agama tidak ada tempat bagi laki-laki yang seperti itu untuk menjadi sosok seorang suami. Sak ganteng-ganteng, sak sugih-sugih, mau itu mereka adalah laki-laki sesempurna apapun secara finansial ataupun secara fisik, tapi kalau sudah kasar sama seorang perempuan, tidak ada tempat bagi mereka untuk kelayaan bagi mereka untuk menjadi sosok seorang suami. Harus bersuara.
harus bersuara. Jadi di sini fasal hafidhatun lil ghaibi, dijaga hartanya suami, dijaga aibnya suami, dijaga keburukannya suami, dijaga hal-hal yang tidak patut untuk kita katakan di luaran, ini harus kita jaga karena ini. Nah, tapi catatannya di sini apa? Bima hafidhallah. Taat sama mereka, jaga rahasia mereka selama itu ada di dalam batasan-batasan agama. Kita wajib taat sama suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan, selama suami tidak memerintahkan kepada keburukan. Karena kaidahnya la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk manapun sama manusia siapapun, baik itu orang tua ataupun juga suami, kalau memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Dulunya sebelum nikah jilbaban, bernikah dibuka jilbabnya. Boleh apa enggak? Ditaati? Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Jadi apapun yang menjadi batasan-batasan agama ini harus kita ketahui. Nah, karena kalau misalkan kita nggak ngerti tentang batasannya, kita nggak ngerti sampai mana aturan saya untuk taat kepada para suami kita. Termasuk dalam hal keilmuan, termasuk di dalam hal keilmuan. Perempuan itu ada hal-hal yang harus kita ketahui secara spesifik. Laki-laki nggak haid, kita haid. Laki-laki nggak nifas, kita nifas. Laki-laki nggak melahirkan, kita melahirkan. Gitu. Perempuan ada yang namanya kalau misalkan perempuan itu ditinggal wafat oleh suaminya atau pisah sama suaminya, baik itu pisah hidup ataupun pisah mati, ada yang namanya ibadah yang bernama iddah. Iddah itu apa? Iddah itu mengosongkan diri dari pernikahan setelah kita berpisah dengan pasangan kita. Baik itu pisahnya mati ataupun pisahnya hidup. Pisah mati seperti apa? Pisah mati suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Apa ini yang dimaksud dengan iddah? Iddah ini kita mengosongkan diri dari pernikahan. Tujuannya macam-macam. Tujuannya yang pertama untuk memastikan kosongnya rahim. Kalau misalkan ternyata hamil, jelas iki anak isopo. Gitu. Nah, kalau misalkan ada orang dia suaminya meninggal, ditinggal wafat sama suaminya, dapat seminggu nikah lagi misalkan, habis itu hamil, ini anak sopo iki? Anak bojo yang meninggal apa anaknya yang suami yang baru? Jelas. Makanya menjalani yang namanya iddah. Berapa lama? Kalau ditinggal wafat sama suami, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tidak boleh keluar dari rumah, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh dandan, harus pakai baju yang sekiranya itu orang menganggapnya ini pakaiannya orang yang tidak dandan. Tidak boleh keluar rumah dan lain sebagainya selama 4 bulan 10 hari. Ini iddahnya perempuan yang ditinggal wafat sama suaminya. Untuk pertama itu untuk memastikan kosongnya rahim. Yang kedua untuk menenangkan diri dari wafatnya suami. Orang ditinggal mati sama suaminya kaget atau mboten? Kaget pasti. Maka mereka butuh ketenangan, butuh menstabilkan mentalnya mereka, butuh sesuatu yang seperti itu untuk menjaga diri. Lalu yang ketiga adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan utamanya ini. Tujuan utamanya adalah yang ketiga nih, yaitu kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikongkon iddah. Sama persis kayak Allah Ta'ala nyuruh kita sholat, kita sholat. Kita puasa, kita puasa. Kita zakat, kita zakat. Sudah mampu untuk haji, kita haji. Begitu juga ketika ditinggal wafat suami, jalanin iddah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan 10 hari. Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau hamil, mau itu suaminya wafat atau cerai sama suaminya, iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Itu iddah wafat. Kalau iddah ditinggal cerai gimana? Kalau ditinggal cerai, kalau misalkan mereka perempuan yang masih menjalani masa haid, masih keluar haid, maka iddahnya 3 kali sucian. 3 kali sucian itu 3 kali siklus. Jadi haid suci 1, haid suci 2,
haid suci 3. Begitu ngelihat darah keempat, selesai masa iddahnya. Jadi 3 kali siklus. Nah, kalau misalkan yang sudah enggak haid lagi, kalau enggak haid lagi 3 bulan. Kalau enggak haid lagi, orang yang sudah menopause misalkan umur 70 tahun, tukaran karo bojone pegatan. 70 tahun ini nyapo iwan pegatan. Ada nama mboten tapi ada. Jadi ada. Ya, berapa lama ini iddahnya? 3 bulan. Selama 3 bulan enggak boleh menikah. Bukan cuma enggak boleh menikah. Kalau sampai menikah di masa iddah, enggak sah nikahnya. Nggih. Jadi enggak sah nikahnya. Lek enggak sah piye? Enggak sah ya enggak terjadi pernikahannya. Kalau misalkan sampai terjadi, nggih, misalkan dia diam-diam perempuannya habis cerai atau dia enggak punya keluarga, habis cerai dia langsung pindah ke kota lain, nyari laki-laki lain langsung nikah. Nggih, enggak ngomong kalau masih berada di masa iddah, pernikahannya enggak sah. Kalau sudah pernikahan enggak sah, setiap kali hubungan badan dianggap sebagai zina. Nggih. Kalau sampai punya anak, anaknya enggak bisa dinasabkan sama bapaknya. Ya, anaknya enggak bisa dinasabkan sama bapaknya. Berarti nanti kalau anaknya ini nikah, boleh enggak bapaknya ini, bapak biologisnya ini jadi walinya? Enggak bisa. Nah, sampai nikah yang maleni bapak biologisnya, padahal enggak sah secara agama, pernikahan anaknya juga enggak sah. Nah, makanya guru saya mengatakan laki-laki yang menikahi seorang perempuan ketika mereka dalam keadaan hamil atau dalam keadaan yang statusnya ini tidak jelas, ini kayak menggal setengah agamanya. Nggih. Karena itu kayak mata rantainya setan, nggih. Zina ke zina yang lain. Nggih. Zina, tiap hubungan dihukumi zina, bayangkan. Nggih. Hukuman zina ini hukuman berat sekali karena sampai diaturkan di dalam agama. Nggih. Kalau misalkan dia perempuan yang masih ada pernah menikah atau sudah menikah kok zina, selingkuh, nggih, hukumannya napa? Dirajam sampai mati. Tidak ada ampun untuk perempuan yang selingkuh atau laki-laki yang selingkuh, dihukum dirajam sampai mati. Kalau misalkan mereka masih belum pernah menikah, terjadi perzinahan, dicambuk 100 kali cambukan, setelah itu diungsikan setahun ke tempat lain untuk membersihkan nama baiknya mereka. Seperti berarti apa? Berarti berat. Di dunia berat seperti itu, di akhirat ribuan kali lipat lebih berat hukuman di akhirat ketimbang hukuman di dunia. Naudzubillah min dzalik. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari yang namanya zina, dari yang namanya muqaddimahnya zina, dari menjijikkannya zina, dari kesalahannya zina, dari hal-hal yang buruk semacam ini. Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita, mengertikan kepada kita sehingga kita tahu persis seperti apa harus menjaga keluarga kita. Nah, jadi kalau misalkan lagi hamil sampai berapa? Sama. Jadi orang mau ditinggal wafat ataupun cerai, iddah mati ataupun iddah hidup, cerai mati ataupun cerai hidup, maka iddahnya adalah sampai mereka melahirkan. Hamil 7 bulan, cerai, ya sudah sampai melahirkan. Tapi kalau misalkan cerai dan perempuan di masa iddah dan dicerai sama suaminya, selama masa iddah itu suami masih harus nafkahi, menyediakan tempat, ngasih makan, ngasih pakaian dan lain sebagainya. Bukan berarti cerai gitu dong, enggak bisa. Ini laki-laki nih yang harus paham apa saja yang menjadi kewajiban mereka, sampai kapan mereka wajib menafkahi istrinya, anak-anaknya dan lain sebagainya, karena semuanya lengkap diatur sama Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari hal-hal yang buruk, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki salat kita, ngasih kita hidayah untuk selalu bisa menjalankan kebaikan-kebaikan, hidup sebagai orang yang mulia, wafat dalam keadaan yang mulia, wafat dalam keadaan yang baik, sehingga kita kembali ke tempat yang baik di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
mengaruniakan kepada kita nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya berbuat baik, nikmatnya melangkah menuju tempat yang baik, nikmatnya berkumpul bersama orang-orang yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberkahan di dalam apapun yang kita miliki, di dalam anak-anak kita, di dalam keluarga kita, harta kita, semuanya dikasih berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semuanya dijaga agar selalu sehat, agar panjang umur semuanya, panjang umur di dalam kebaikan, panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.